Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan di dunia maya dengan saya Iyad Tajwini. Pada kesempatan ini saya mau cerita tentang pengalaman saya sehari saja menjadi kurir yang paling berkesan di hati saya sejak dulu saya bekerja udah lebih dari 10 macam kerjaan yang saya kerjakan. Cuma satu macam aja yang selalu ingat di benak saya, yaitu kenapa sebanyak orang selalu salah sangka sama saya. Bukan salah sangka baik, bukan salah sangka jelek maksud saya, tapi selalu salah sangka dengan siapa diri saya yang sebenarnya. Contoh sajalah, waktu di Sulawesi saya gak disangka orang Sunda, disangkanya orang Madura. Pergi ke luar negeri, ke Arab Saudi, saya tidak disangka orang Indonesia, sampai kalau saya salat Jumat duduk. Biasa kalau orang kita itu kan duduk ingin berkata dengan satu bangsa, satu tanah air. Saya duduk paling duluan biasa kalau sholat Jumat itu, namanya juga orang taat. Bukan begitu maksudku. Kalau saya udah duduk duluan nih, tiba-tiba misalkan datang orang Indonesia melihat ke saya duduk jauh dari saya, nanti orang Indonesia lagi lihat saya duduk dengan orang Indonesia yang sana. Lama-lama ada orang Indonesia yang kenal dengan saya. Salaman Ji katanya, salaman. Terus dia duduk agak dekat dan tuh dia nanya, kok kamu kenal dengan orang Banggali katanya. Bukan orang Banggali, itu orang Indonesia. Oh, orang jauh dari saya orang Bangladesh. Kembali ke Indonesia, kerja di Puncak. Sudah ngomong bahasa Sunda saya, masih disangka orang Ambon. Sampai kalau di Puncak itu, di komunitas saya orang kalau nanya nama saya itu jarang yang kenal. Tapi kalau nama si Ambon di mana, misalkan kompleknya di sana, langsung pada tahu. Jadi sekarang saya jadi kulir masih tetap sama. Sampai ada orang nanya, Pak katanya, bagaimana di sana sekarang? Udah hujan belum? Di Wetan? Sama aja saya bilang, begini panas. Udah lama katanya Pak kerja di Shopee, udah bertahun lebih. Udah pintar bahasa Sundanya katanya. Orang Jawa, alah itu dari mulai di mana-mana. Jadi kenapa saya ini orang Sunda asli tapi disangka bukan orang Sunda? Apa nanti saya harus ini bikin logo di sini Sunda asli bahasa. Udah capek-capek ngomong halus bahasa Sunda masih disangka juga orang Jawa, disangka juga orang Ambon, tapi gak apa-apa itu. Daripada bicara politik, itulah pengalaman saya kenapa dari dulu itu saya selalu disangka bukan orang Sunda gitu. Nah pas tadi nih baru-baru saya mampir di warung, Bapak tuh belanja dulu katanya. Iya saya bilang, saya belanja jajan. Si ibu-ibu nanya, Pak kemarin mah katanya kesini ada gantinya Bapak itu waktu Bapak libur, dia gak bisa bahasa Sunda, ngomongnya bahasa Indonesia. Oh iya saya bilang orang Jawa. Terus yang ibu nyeleneh ngomong, emang baru itu Pak, lama di sini. Iya itu Jawa gak bisa bahasa Indonesia, Bapak aja orang Papua udah pintar bahasa Sundanya. Allah itu bisa orang Papua lagi. Tapi gak apa-apa, yang penting sehat. Mampir ke satu warung lagi ramai bicara politik. Saya lagi malas-malasnya bicara politik, dia lagi bicara tentang presiden katanya. Saya dengar aja, yang satu itu nyerocos terus katanya, ini presiden itu milih presiden katanya jangan pakai emosional tapi harus pakai rasional, kata yang satu itu. Saya dengar terus, yang satu nanya, apa bedanya rasional dengan emosional? Kalau yang emosional itu, kalau dia suka, ya dia pilih itu. Mau dia harimau, mau dia anjing, mau dia kucing, dia pilih, yang penting dia suka. Terus kalau yang rasional, diterangkan lagi. Kalau yang rasional itu, katanya, kita memilih atas dasar rekam jejaknya. Dia lihat keturunannya, dia lihat pengalaman kerjanya, katanya dia lihat juga kinerjanya, terus bagaimana pokoknya keagamaannya. Ya contohnya katanya, misalkan katanya yang satu misalkan Anies, keturunannya bolehlah dia meskipun keturunannya dia bangsa Indonesia berhak memilih dan dipilih. Terus katanya apalagi, ya dia katanya kinerjanya
waktu jadi apa menteri Dekdikbud katanya dipecat karena dia boros-boros anggaran. Waktu apa jadi gubernur di DKI katanya. Apa kerjanya? Cuma bikin apa serapan-serapan air, gak juga berfungsi katanya. Terus yang lainnya Prabowo, ya Prabowo juga katanya meskipun turunan Cina, dia orang Indonesia berhak dipilih dan dipilih katanya, saya dengar aja. Terus prestasinya apa? Ya dia katanya kan dulu jadi komandan Kopassus, cuma dipecat katanya karena ada kesalahan. Terus apalagi ya sekarang dia jadi menteri katanya. Menteri apa? Ya menteri Menham katanya, Menhumkam katanya itu apa, menteri pertahanan dan keamanan kan. Terus prestasinya ya prestasinya kamu bisa lihat, kinerjanya bukan prestasinya, ya kerjanya apa katanya. Ya baru-baru beli kapal bekas katanya dengan harga triliunan, uangnya minjem dari pinjaman luar negeri katanya. Terus dia juga katanya kemarin dipercayakan untuk food estate katanya, nanam singkong, cuma gagal, singkongnya gak tumbuh. Nah itu kinerjanya, tinggal kamu nilai katanya kinerjanya bagus enggak. Ya terus Ganjar, ya Ganjar terus saya dengar begini, oh saya juga dia bicara politik ya, lupa, maaf. Jadi pengalaman saya itu ke Shopee lagi ya, kerja di Shopee yang akhir ini sama, yang bikin ini di saya itu selalu begitu, disangka bukan orang Sunda, meskipun saya udah capek-capek ngomong bahasa Sunda. Mampir saya di tukang gorengan, pernah ngomong halus bahasa Sunda, apa ujung-ujungnya si ibu itu ngomong, Pak udah lama di Sunda ya? Ya emang salah ibu Sunda. Nah, kirain itu orang Jawa, kata alah itu. Ya udah, cuma itu pengalaman sehari. Selamat berjumpa di lain kesempatan.